ketegasan, karena ketidakadilan ini sudah by design, sudah direncanakan terlebih dahulu. Bahkan kawan semuanya, bagaimana mungkin pemungutan suara 14 Februari, tetapi Istora sudah dipesan 2 hari sebelumnya untuk selebrasi. Teman saya tidak sebutkan namanya, sudah dipanggil dari kubu 02. Sudahlah, kalian tidak usah lagi bergerak karena kemenangan sudah ditentukan. Itu 1 pekan sebelumnya. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Curang. Yakin gak kalau pemilu ini curang? Yakin. Apakah relevan lagi kita bicara tentang penghitungan suara? Tidak. Kalau semuanya sudah direncanakan. Kawan-kawan semua, sebagai contoh misalnya, pada tanggal 14 Februari, ketika hari pencoblosan, hanya beberapa jam, 1-2 jam setelah penghitungan suara, langsung diketahui hasil pemilu. Dan hasil pemilu itulah yang dijadikan panduan untuk selebrasi, dijadikan panduan untuk menitipkan sesuatu yang menjauhkan pasangan calon 02 di APBN tahun berikutnya. Maka ini sangat menganekan. Bahkan Presiden Jokowi konon kabarnya sudah menitipkan 4 nama untuk masukkan kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. Betul. Dengan segala hormat kepada bapak-bapak polisi yang menjaga kita di depan, 4 pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar 1. Sekretaris Negara Pratikno, 2. Menteri BUMN Erick Thohir, 3. Menteri Investasi Bahlil, dan 4. Saya sangat sesalkan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa 4 pejabat ini harus dititipkan untuk kabinet ke depan? Ada apa? Apakah ada makan siang gratis? Ada pesanan? Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada. Semuanya sudah didesain. Karena itu sebenarnya ketika kita demo di depan KPU, kita hanyalah demo di depan boneka. Hanya di depan boneka kecurangan. Tidak penting sebenarnya KPU. Tidak penting Hasari. Tidak penting semua anggota KPU. Karena yang paling penting kita lengserkan adalah Jokowi Dodo. Lengserkan Jokowi Dodo. Karena dialah pusat segala kehancuran Republik ini. Betul. Kawan-kawan semuanya, banyak pengamat, banyak tulisan yang mengatakan sebentar lagi negeri ini akan dijajah. Betul. Akan dijajah oleh kekuatan asing yang sengaja diundang. Apakah kita tidak bersedih ketika tahun 45 the founding parents kita memerdekakan Republik Indonesia? Bung Karno mengatakan kita jadikan kemerdekaan sebagai jembatan emas. Tetapi yang terjadi adalah menjadi jembatan cemas. Betul. Kita khawatir negeri ini akan hancur kalau kita tidak lawan dari sekarang. Pemilu yang curang hanya 1 titik untuk menguasai negara ini. Besok-besok semua pemimpin negara ini hanya akan ditentukan oleh segelintir oligarki.
Karena itu kita harus lawan. Kita harus lawan. Tolong teriakkan kawan-kawan semua. Kalau saya katakan lawan, kita katakan lawan, ya. Lawan! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, masih semangat. Ibu-ibu, hidup Mama yang besar, hidup rakyat Indonesia. Hai Jokowi, saya ingatkan kepada kalian semuanya, hai Jokowi. Saya tantang kalian Jokowi di sini, Jokowi. Hai Jokowi, polisi itu bukan milik Jokowi, bukan milik. Selanjutnya, pagi lagi. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, Bapak Ibu, kita akan berbuka puasa di sini. Siap? Sudah ada makanannya, Bu? Sudah ada makanannya. Insya Allah ada Bang Bitor juga di bawah. Ya, banyak lagi tokoh-tokoh yang hadir hari ini. Insya Allah hari ini adalah gelombang yang akan semakin besar. Setuju? Besok gelombangnya lebih besar lagi. Siap? Lusa, gelombangnya lebih besar lagi. Siap? Insya Allah kita akan berjuang selama-lamanya. Oke, silakan untuk siapa namanya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rakyat Indonesia setia berjuang. Merdeka! 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 Ini kali kelima saya memberikan orasi. Tapi sampai saat ini yang namanya Presiden kita Jokowi tidak bergeming. Bahkan dia meninggalkan ibu kota, di mana ibu kota kita adalah barometer untuk Indonesia. Dia pergi ke Tanjung Balai, dia akan pergi ke Kalimantan, dia tinggalkan
penerus perjuangan yang terdahulu dari Bung Soekarno. Kita berjuang untuk Republik ini. Setuju nggak rekan-rekan relawan? Saya percaya Anda yang hadir di sini adalah relawan yang berjuang, yang peduli untuk NKRI, yang selalu kita komandankan. NKRI harga mati. Yang lalu Bapak Jokowi mengatakan revolusi mental. Yang saya ragukan, beliau yang tidak punya mental. Mental beliau yang perlu direvolusi. Sehingga beliau berkata revolusi mental. Kita rakyat Indonesia adalah bangsa yang beradab. Kita paham akan butir-butir Pancasila. Mungkin Bapak Jokowi tidak pernah penataran. Kita masih merasakan penataran P4. Butir-butir Pancasila yang sudah digelimpirkannya semau keluarganya, sesukanya. Demokrasi adalah ajang mencari pemimpin lewat pemilihan umum. Tetapi apa yang dilakukan Jokowi, bahkan keluarga, sahabat, dalam pertemuan-pertemuan, dalam grup-grup yang terkumpul, mereka yang berbau ASN, TNI, sipil, takut memilih 01 dan 03, kecuali didoktrin untuk memilih 02. Adilkah ini Bapak Ibu saudara-saudara relawan? Adilkah seperti ini? Anda bisa saksikan di sana ada banner Jokowi besar di kubu 02. Adilkah seperti ini? Bansos dikelontorkan Jokowi untuk kemenangan Gibran. Namun yang paling celaka, awal mula dari semua ini adalah Hakim MK, Mahkamah Konstitusi, yang adalah hukum yang mereka geluti sesaat, tetapi mereka lah yang menabrak hukum Indonesia. Adilkah seperti ini? Layak seperti ini? 5 hakim konstitusi dari 9 hakim menyetujui bahwa Gibran harus menjadi wapres untuk 02. Adilkah seperti ini? Kita yang berjuang berdarah-darah, kita yang membentuk relawan untuk berjuang dengan ketulusan agar NKRI mendapatkan cikal bakal pemimpin yang mau menampung aspirasi rakyat Indonesia yang banyak masih sengsara. Jangan pencitraan kau Jokowi, jangan lari kau dari kenyataan. Hadapi kami rakyat Indonesia. Engkau hanya memperbudak rakyatmu dengan membuat pajak. Kami membayar pajak untuk menggaji engkau. Kami bentuk relawan untuk pemilu, memilih pemimpin yang arif dan bijaksana. Dari uang kami, dari hasil keringat kami yang berdarah-darah. Tetapi kau nikmati untuk kepentinganmu. Uang rakyat kau bagi-bagi dengan uang yang tidak berseri. Tetapi uang rakyat yang kau bagi-bagi semau nenek moyangmu. Di mana kau Jokowi? Jangan lari dari kenyataan. Presiden yang bobrok sejarah Indonesia, hanya ini presiden yang paling bobrok. Masih bisa kita maklumi. Semua manusia tidak sempurna. Ada lebih dan kurang. Tetapi Jokowi adalah presiden paling bobrok. Lebih bagus kembalikan kami ke masa dulu yang tidak perlu ada jalan tol yang kamu bangun dengan beton-beton tinggi. Tujuannya hanya untuk mendapatkan fee pembangunan proyek. Tetapi apa yang kau bangun dengan rakyat Indonesia yang saat ini engkau siksa, engkau bodoh-bodohi, engkau lakukan pembodohan dengan alasan makan gratis, susu gratis. Lebih bagus kami tidak makan, tetapi kami mesti punya otak yang bisa berpikir untuk mencari kehidupan, daripada engkau bikin kami sebagai kerbau dicocok hidung yang ada saatnya engkau bantai kami semua. Itu cara-cara PKI. Cara-cara PKI. Saya nggak tahu apakah pemimpin kita ini ada cikal bakal PKI. Saya nggak mengerti mengapa rakyat Indonesia dinina-bobokan hanya dengan makanan gratis yang perlu
adil, bijaksana, tidak ada musuh dimanapun. Tapi Jokowi melakukan intrigan politik, divide et impera. Dia pecah belah kita semua, lantas dia kuasai. Ini buktinya. Sejarah demo di Republik Indonesia baru saat ini ada tandingan. Siapa yang menunggangi sana? Kalau bukan dari kubu Jokowi. Sengaja kita rakyat Indonesia. Dia buat kita terkotak-kotak. Dia pecah belah kita. Dia hancurkan kita, hancur lebur, bagaikan kristal yang pecah. Lantas dia kuasai supaya harta masuk ke nenek moyangnya. Beradab ke presiden seperti ini? Ada dua kata kawan-kawan. Beradab apa biadab? Biadab bukan? Bukan beradab bukan? Apa yang pantas kita lakukan? Kita pertahankan apa lengsarkan? Berarti tiga kata kita ulang secara bersama-sama. Lengsarkan Jokowi. Lengsarkan Jokowi. Lengsarkan Jokowi. Karena Jokowi lah cikal bakal kerusakan kita semua. Dia yang melakukan ini semuanya. Pelanggar HAM dia berikan bintang. Tapi kita yang pejuang, yang tidak mereka deteksi siapa yang berjuang di Republik ini, tidak pernah dipedulikan. Inikah pemimpin benar? Dia hanya memerlukan tiga kata, KKN. Kru-krunya saja, orang-orang yang terdekat dengan dia, itu yang diakomodir apa yang dia mau. Itu yang dilakukan Jokowi. Bahkan dia bentuk oligarki, dia bentuk dinasti, dia bentuk keluarganya saja. Iparnya Gibran untuk Sumatera Utara, Bobi Kesang, baru kemarin, anak kemarin Ingusan menjadi masuk anggota partai, tetapi 3 hari kemudian menjadi ketua umum. Pernahkah ini berlaku di Indonesia? Tidak pernah. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk kekuasaan. Dia khawatir kalau harta Indonesia ini jatuh kepada rakyat Indonesia. Tetapi untuk hal tertentu digelontorkannya bansos. Tujuannya apa, saudara-saudara, kawan-kawanku relawan? Hanya untuk pencitraan. Untuk, kita ulang, untuk apa? Untuk pencitraan. Saat sekarang, kemarin tanggal demo kita saat itu, dia ada di Tanjung Balai, dia bagi-bagi kaos, dia bagi-bagi sesuatu. Untuk apa? Untuk pencitraan. Dunia sekarang dunia IT, dunia elektronik. Apa Jokowi kira dimanapun dia di belahan bumi pertiwi ini bersembunyi tidak akan terdeteksi? Terdeteksi dimanapun dia sembunyi. Dan seperti apapun kita saat ini terdeteksi. Kalaupun saya sekarang dideteksi oleh BRIN, oleh aparat, oleh TNI, tapi saya berjuang untuk NKRI. Kami sudah melakukan kerja sebagai pendiri relawan secara nasional dari Papua, ada di Jakarta, ada di berbagai tempat. Begitu juga rekan-rekan yang lainnya berjuang dari kantong sendiri, bukan uang rakyat yang sah. Jadi adalah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik polisi yang masih muda, Anda digaji oleh rakyat. Kami berbuat hanya dari kantong kami sendiri. Tidak ada gaji kami terima dari siapapun. Benar kan kawan-kawan relawan? Betul kan? Berdarah-darah kita relawan kan? Door to door. Sampai hitam yang tadinya putih, cewek-cewek emak-emak cantik ini. Hanya apa? Hanya untuk NKRI mendapatkan pemimpin yang arif dan bijaksana. Jadi jangan pernah lelah berjuang kawan-kawanku sampai titik darah habisan. Kita siap mempertahankan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Luar biasa. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Bapak Ibu, semangat. Di sebelah saya
ada singa podium yang luar biasa. Tulisannya setiap hari muncul di mana-mana. Tulisannya mencerahkan kita semuanya. Dia adalah Rizal Fadila. Tepuk tangan dulu. Rizal Fadila. Kita sambut dulu. Akan memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. KPU itu adalah Komisi Penipuan Umum, setuju? Setuju. KPU itu Komisi Pengkhianatan Umum, setuju? Setuju. KPU itu adalah kejahatan pemilu umum, setuju? 5 dosa KPU. Dosa politik KPU. 1. Meloloskan Gibran waktu mendaftarkan, padahal melanggar hukum. Dia belum mengubah aturan PKPU-nya. Jadi anak haram konstitusi bertambah predikat menjadi anak haram demokrasi. Gibran anak haram. Pasangannya Prabowo ikut haram tidak? Jadi pasangan haram. Pasangan haram kalau dimenangkan haram tidak? Haram. Haram. Maka kita tolak Prabowo Gibran kalau ditetapkan sebagai pemenang Presiden dan Wakil Presiden 2024. Kita tolak, setuju? Setuju. Itu yang ke-1 dosanya. Dosa kedua KPU menyembunyikan angka DP 54 juta. Itu angka misterius. Bagaimana sebuah komisi pemilihan umum menyembunyikan data? Yang kemudian setelah itu terbukti antara Pileg dan Pilpres selisihnya 49,6 juta. Jadi DPT tadi menjadi bahan otak-atik angka. Betul. Ini kecurangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Sirekap yang jadi mesin untuk membuat angka-angkanya itu tidak bisa divalidasi. Bagaimana sebuah penghitungan tidak bisa divalidasi? Jadi seenaknya saja memasukkan angka. Kemudian juga Sirekap itu tidak memenuhi standar ISO 27001, standar keamanan informasi. Betul. Bagaimana sebuah mesin, sebuah alat, sebuah sistem yang tidak memenuhi standar keamanan? Ini modal kecurangan juga. Yang ketiga. Yang keempat, data kita semua ada di perusahaan Cina, Alibaba Cloud. Ibu bapak, ini pengkhianatan, ini penipuan, ini penginjak-injakan kedaulatan negara, kedaulatan rakyat. Ini jalan untuk penjajahan bangsa oleh negara Cina. Saudara rela dijajah oleh Cina? Tidak. Tidak. Ini yang keempat. Yang kelima, tiba-tiba tayangan Sirekap hilang, ditutup. Itu pelanggaran menutup informasi publik. Betul. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, KPU ini adalah lembaga pendosa politik, penghancur demokrasi, serta penginjak-injak kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu setuju kalau dibubarkan? Setuju. Setuju kalau dibubarkan KPU? Setuju. Tidak berguna KPU ini. Justru KPU menjadi perusak bangsa, perusak rakyat, perusak negara. Konsekuensi berikutnya, Ketua KPU dan Komisioner KPU tangkap, adil penjarakan, Apa digantung? melanggar 5 undang-undang. Undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, dilanggar saudara-saudara sekalian. Kedua, melanggar undang-undang ITE, pasal 32, pasal 48, pidana itu mengotak-atik, mengubah-ubah angka, Betul. melanggar undang-undang ITE. Yang ketiga, melanggar undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008, pasal 2 ayat 1, melanggar oleh KPU. Yang keempat, melanggar undang-undang 1 tahun 1946, pasal 14, 15, yaitu kebohongan. Betul. Yang menyebabkan kegaduhan. Ini lembaga bohong, saudara-saudara sekalian. Setuju. Awalnya tidak mengakui kerjasama dengan Alibaba Cloud. Ujung-ujungnya ketahuan. Malu dia. Bahwa ini adalah kebohongan yang menyebabkan kegaduhan. Yang kelima, melanggar undang-undang KKN. Karena dengan meloloskan Gibran, maka berpartisipasi untuk nepotisme. Jadi melanggar undang-undang KKN. Betul. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kesimpulannya 5 dosa KPU yang menyebabkan harus dibubarkan. Dan 5 undang-undang telah dilanggar, menyebabkan ketua KPU dan komisionernya harus ditangkap dan diadili, dipenjarakan. Ditangkap. Terakhir, sumber penyakit ini adalah Jokowi. Jokowi adalah sumbernya. Karena itu seperti yang lain juga, jalan untuk menyelamatkan bangsa, jalan untuk menyelamatkan konstitusi, jalan untuk menyelamatkan demokrasi adalah lengsernya Jokowi. Betul. Jokowi harus lengser sekarang Juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Jokowi tidak memberi harapan. Mari kita desak terus bahwa Jokowi tidak pantas memimpin negeri. Kalau sampai Oktober nanti terlalu lama. Betul. Terlalu lama sampai Oktober. Betul. Terlalu cepat kita hancur. Kan, oleh karena itu, ayo terus berjuang untuk memaksulkan, menurunkan, atau bahasa general, menggulingkan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah. Kemenangan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat, saudara-saudara sekalian. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Mulai. Apakah Bapak Ibu gentar untuk maju? Apakah Bapak Ibu gentar untuk maju? Apakah Bapak Ibu gentar untuk menurunkan rezim? Gentar atau tidak? Siap. Berdiri semuanya, berdiri, angkat tangannya. Angkat tangannya. Kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar. Mari kita nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya rakyat jelata, kebetulan saya pekerja seni, tapi saya mau menyuarakan hati nurani. Tidak semua pekerja seni, tidak semua selebriti, tidak semua seniman bisa dibayar. Tidak semua seniman akan money laundering, uang haram. Banyak seniman masih berjalan di jalan lurus dan benar. Jangan gentar, jangan putus semangat. Walaupun kita sedikit, tidak perlu kuantitas tapi kualitas. Insya Allah, Allah lah yang akan menurunkan azab sesuai rencananya. Kita sabar, seluruh kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena ikhtiar kita hanya 1%, 99% itu milik Allah. Yang penting kita demo, kita menyuarakan, tapi jangan tinggal lewat 5 waktu. Karena itu adalah perintah Allah. Bagaimana Allah membela kita kalau kita melanggar perintah Allah. Betul? Saya cuma mau menghimbau, saya tidak mau banyak-banyak bicara. Besok di DPR MPR kita ramaikan, karena kita ada grup artis, semuanya turun bersama pengajian Orbit Bang Din Samsudin. Itu semuanya pengajian artis dan lintas profesi. Jangan gentar, jangan takut lapar, jangan takut haus, karena Allah yang akan menolong kita. Setuju? Besok berani datang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Semoga perjuangan kita di bulan Ramadan ini membawa berkah, membawa ketakwaan, membawa kemenangan. Kita bukan memerangi siapa yang menang dan kalah 01, 02, 03, tapi kita memerangi kecurangan, kezaliman, pendobrakan demokrasi, pengerusakan konstitusi. Betul? Bapak-bapak di sana, polisi, TNI, kalian adalah air seperti kami rakyat jelata. Kalian punya keturunan, punya istri, punya anak cucu. Sadarlah, karena mati bisa kapan saja. Saya turun dari sini, saya tidak tahu kalau saya masih hidup. Mungkin saja saya bisa mati, tapi paling tidak saya mati bukan mendukung kezaliman dan kecurangan. Ingat Bapak TNI, kalian punya anak untuk masa depan. Jangan mau sengsara cuma karena disogok beberapa receh saja. Allah lah
yang maha kaya raya. Allah yang menggaji kalian melalui uang rakyat. Ingat, terima kasih karena masih banyak yang mau bicara. Terima kasih, semoga kita semua sehat walafiat, minal aizin wal faizin. Ya, kalau mau sholat bisa di Masjid Al-Hakim, ada juga buka puasa insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Mary dari Lampung. Baik, teman-teman seperjuangan perubahan, coba semuanya lihat ke sana, perhatikan ke sana semuanya, lihat di sebelah sana. Di sebelah sana ada aksi tandingan tanpa pembatas tembok seperti yang diperlakukan kepada kita. Lihat sebelah sana. Wahai Bapak KPU, wahai Bapak Polisi, wahai Bapak Kapolri, kalian sudah mempertontonkan suatu ketidakadilan di depan mata kami. Ingat, kami berangkat belasan tahun membina majelis taklim. Sabar bukan berarti diam ketika melihat kezaliman di depan mata. Hari ini adik-adik mahasiswa telah teriak dengan informasi, dengan data yang mereka peroleh, meminta bahwa Jokowi sudah tidak layak untuk memimpin negeri ini. Mereka adik-adik mahasiswa meminta Jokowi untuk mundur. Tapi saudara-saudaraku, apakah Jokowi mendengarkan teriakan adik-adik mahasiswa? Malah dia kabur. Di mana hatinya Anda Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Hari ini pun para akademisi, para intelektual dengan data-data yang mereka punya, dilihat satu ketidakadilan, satu kecurangan dan teriak meminta Jokowi mundur. Apakah Jokowi berkembang diteriakin mundur oleh para intelektual? Tidak. Hari ini pun kami dari rakyat jelata, kami masyarakat dari akar rumput merasakan bahwa hari ini kepemimpinan Jokowi membuat para poronda ekonomi kami rakyat kecil. Kami pun teriak hari ini, wahai Jokowi, saatnya Anda untuk mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemarin teman-teman semua, Jokowi dengan tidak malunya, pada ketika bulan November 2023, Pak Jokowi dengan tidak malu mengatakan bahwa ASN, pejabat dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu harus netral. Kemarin Pak Jokowi, Anda lupa apa yang Anda katakan ketika di bulan Januari tanggal 24 Anda mengatakan bahwa Presiden, para menteri itu boleh memihak dan boleh untuk kampanye. Anda tidak malu. Anda tidak malu. Kemarin Anda bilang A, hari ini bilang B, besok Anda bilang C. Sungguh Anda tidak tahu diri dan Anda tidak tahu malu dan Anda harus mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemarin dipertontonkan di depan mata. Begitu cawe-cawenya Jokowi, kami yang awam saja bisa menilai. Kok bisa? Anak haram konstitusi digolkan di MK dengan melanggar kode etik sehingga pamannya si Usman itu mendapatkan sanksi untuk tidak menjadi ketua. Hari ini kok bisa ya kembali menjadi ketua MK dan diloloskan pula itu oleh KPU padahal umurnya belum sampai. Hei KPU, Anda melanggar undang-undang.
Yang terakhir teman-teman, kemarin kita dipertontonkan bahwa ada 02 Bapak Prabowo dan Gibran mendeklarasikan kemenangan dan Presiden memberikan selamat. Kita ini seperti orang-orang yang dibodohi. Ahli-ahli hukum cuma bisa teriak, Jokowi Anda melanggar hukum, Jokowi Anda harus mundur, tapi tidak didengarkan. Perbuatan itu adalah melanggar Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 499 ayat 3 yang berbunyi tidak boleh mendeklarasikan kemenangan sebelum adanya ketok palu oleh KPU berdasarkan real count. Tetapi kenapa Bawaslu diam saja? Kita dipertontonkan satu ketidakadilan, tapi cuma bisa begini, teriak-teriak begini. Itu lihat di sana. Di sana itu diberikan, kita diperlihatkan, kita diperlakukan tidak adil. Tidak ada batas depan di sana. Orang-orang pendukung Jokowi itu memberikan aksinya dengan tidak ada pembatas sama sekali. Maka dengan itu kami dari daerah hari ini tidak akan pulang sebelum Jokowi turun dari Presiden Republik Indonesia. Dan mari kita teriakan. Mari kita teriakan. Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Masih semangat semua? Masih semangat semua? Teman-teman, hari ini kita datang ke kantor yang paling anjing dan paling bangsat di negeri ini, yang paling biadab, yang hanya menghamburkan uang negara ratusan triliun hanya dibuang untuk menghasilkan pemilu yang paling barbar, pemilu yang paling bangsat, pemilu yang paling jahanam di negara ini. Ratusan triliun kalau dialokasikan ke sektor pendidikan, berapa banyak nih anak-anak kita, anak-anak bangsa yang bisa bersekolah, bukan dialokasikan untuk makan gratis jadi tai. Ini yang harus dilawan, kawan-kawan. Masih segar dalam ingatan kita 2019 lalu mereka mengumumkan tengah malam, ya, dan anjingnya yang mengumumkan itu malah ditangkap. Kan babi kayak gini. Itu pertama. Yang kedua, gara-gara kasus tuh di Kalimantan, tuh kota komisioner KPU dipecat. Kalau nggak salah tuh namanya Epi Ginting, itu dipecat. Terus kita harus terima pemilu yang paling bangsat ini. Hanya yang Jokowi lah di kepemimpinannya melahirkan pemilu paling bangsat dan paling jahanam di negara ini. Maka untuk itu kawan-kawan, sudahlah kita lupakan bicara pemilu, tapi sekarang kita fokus pada perjuangan untuk tinggalkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena dengan menumpangkan Jokowi, demokrasi kita bisa diselamatkan. Karena Jokowi adalah pengkhianat demokrasi. Jokowi perusak demokrasi. Dan kita tidak lagi bicara pada satu masalah pemilu bla 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 bla. Kita hanya cukup bicara pada satu isu yang sama, yaitu segera tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jokowi harus kita katakan mulai saat ini sebagai musuh bersama rakyat Indonesia. Kita harus mulai mengatakan
katakan Jokowi musuh bersama rakyat Indonesia. Mari kita lupakan perbedaan. Kita tidak peduli siapapun yang menang. Mau 01, mau 02, bahkan mau 03, kita nggak peduli. Karena ketiga-tiga itu bakal jadi musuh rakyat ketika berkuasa, kebijakannya tidak pro pada rakyat. Tapi kita hari ini berjuang bersama demi tegaknya demokrasi agar tercipta pemilu yang adil dan jujur. Itu yang harus kita suarakan, kawan-kawan. Itu yang harus kita gaungkan, kawan-kawan. Besok di DPR, seluruh rakyat, buruh akan mengepungnya, nelayan akan mengepungnya, petani akan mengepungnya, mahasiswa, para guru-guru besar akan mengepungnya. Karena apa? Karena kegelisahan yang sama sudah terjadi. Karena etika dan moral di negara ini sudah diinjak-injak Jokowi beserta keluarganya. Jokowi kalau tidak mundur, maka kita paksa mundur. Kita gelar parlemen jalanan. Kita tunjukkan sidang rakyat dan mendesak tangkap Jokowi dan gantung dia beserta keluarga dan kroni-kroninya. Itu yang harus kita tegaskan mulai saat ini, kawan-kawan. Itu yang harus kita perjuangkan. Jangan pernah takut. Ingat, musuh rakyat bukan masa-masa yang lapar, masa-masa yang dibayar, tapi musuh rakyat Jokowi. Adanya demo tandingan itu karena saudara-saudara kita lapar. Mereka butuh makan. Dibayar 50, 100, mereka mau. Karena apa? Karena itu menjadi fakta bahwa Jokowi gagal mensejahterakan rakyat. Jika rakyat tidak lapar, maka tidak gampang digerakkan kalau tidak terbangun kesadarannya. Tadi saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, mari satukan suara, satukan tujuan, satukan tekad dengan satu perjuangan bersama, yaitu tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hidup rakyat! Salam dariku, Niko Silalahi. Oke, merdeka! 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 Selamat datang GKR. Selamat datang GKR. Bergabung seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan menegakkan daulat rakyat. Merdeka! Merdeka! Ya, lanjut. Saja, sekarang kita saksikan Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya katakan Anda bangsat. Betul. Anda baru. Anda perusak bangsa. Seharusnya Anda
tugas itu tugas yang sangat berat tapi mulia. Akibat kinerja saudara, keadaan rakyat seperti sekarang ini sumbernya adalah KPU. KPU bangsat. Kalau bangsat, harapan kita semua sebenarnya kinerjamu itu bagus untuk pemilu 2024 ini, tapi faktanya kerjamu amburadul, penuh kebohongan, penuh penipuan, penuh macam-macam yang sifatnya melanggar undang-undang. Betul. KPU yang saya ucapkan bangsa ke barat bukan merupakan ujaran kebencian, tetapi rasa kecewa yang berat, rasa kecewa yang berat, rasa kecewa yang berat dari Purnawirawan. Saya berasal dari Purnawirawan. Wahai rakyat, jangan pernah ragu-ragu, tumbangkan, musnahkan semua sumber-sumber yang membuat kada-kada ini. Betul, setuju. Secara teknis saya singgung sedikit. Wahai KPU, kerjamu di daerah-daerah jelas-jelas para caleg mengisi kemudian menerima lampiran C1. Di situ jelas hasilnya, jelas rankingnya di tiap wilayah masing-masing. Tetapi justru batur mereka-mereka mengadu-adu nasib orang yang sungguh-sungguh ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Betul, setuju. Kamu buat morat-marit tanpa curiga, jangan membabi buta. Anda telah memainkan uang politik uang. KPU akui suara para caleg yang kedua besarnya jelas, tapi pada justru hari-hari berikutnya makin digerogoti, makin turun. Betul. Intinya KPU memanipulasi, berkolaborasi dengan orang-orang tertentu. KPU memenangkan orang yang membayar uang pajak. KPU memenangkan orang yang berkorban uang banyak, justru mengubur orang yang sungguh-sungguh tetapi tidak menggunakan uang banyak. Betul. KPU, seandainya kerjamu bagus, tidak seperti ini kejadian rakyat. Rakyat menolak hitungan bukan karena asal menolak, tetapi asal kinerjamu. Wahai KPU, wahai Asmari, jangan sembunyi kamu. Betul. Kamu jangan sembunyi. Dengarkan, buka matamu, buka telingamu. Ini Kolonel Purnawirawan Negara Kesehatan Republik Indonesia ini. Betul? Saya mau tanya kepada semua ini. Usia reformasi sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? 26 tahun. Tetapi politik bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk, ya. Apa yang terjadi? KPU, Bawaslu sudah secara langsung rakyat menilai bahwa institusinya sangat buruk di pemilu tahun 2024 ini, di era reformasi ini. Betul? Bagaimana kita mau mendengar orang-orang yang pengkhianat demokrasi, ya? Jadi kita siap untuk lawan, kita siap untuk dudukin KPU, kita siap untuk dudukin DPR RI dan menuntut hak angket. Tetap itu tugasnya DPR untuk mengklarifikasi apa
dan kecurangan. Betul? Tidak perlu takut. Ya, saya lebih baik saya penjara, lebih baik saya mati demi untuk kemaslahatan rakyat daripada saya melihat para pengkhianat, pemimpin yang tidak demokratis seperti ini. Saya lebih berbangga saya masuk penjara dan saya mati demi untuk keadilan kesejahteraan rakyat Indonesia. Betul? Hari ini saya melihat sudah cukup banyak ini pejuang-pejuang semua ini. Ya, inilah yang menghargai para pahlawan kita, ya, yang telah memerdekakan negara Republik Indonesia, ya, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan diberikan secara gratis oleh Belanda, betul? Bukan diberikan secara gratis oleh Jepang, betul? Tetapi melalui pertumpahan darah dan air mata oleh para pejuang-pejuang kita, para syuhada kita, umat Islam yang sudah hampir mau 80%, yang lainnya adalah saudara-saudara kita yang selama ini para aparatur negara menikmati sampai sekarang ini dengan gaji dan uang dari rakyat. Tapi ternyata apa? Mereka lebih memilih untuk membela yang bayar daripada membela yang benar. Silakan, kalau tidak silakan, saya serahkan nyawa saya kepada anda sekalian. Ya, yang kita lihat hari ini, ya, yang jelas-jelas ada adu domba antara pihak yang di sana juga termasuk pengkhianat demokrasi. Betul, disuruh didik, ya, sekolah oleh orang-orang tuanya, bukan menegakkan demokrasi, tetapi kembali sebagai pengkhianat demokrasi. Sekarang kenapa dikasih kita bersamaan yang jelas bahwa ini adalah adu domba? Betul? Jangan adu domba dengan kami rakyat dan turun dengan ongkos sendiri, makan sendiri, tidak sama seperti yang mereka sana dibayar. Siap, saya akan hadapi mereka, kita semua bongkar ini, betul? Bongkar, lawan. Saya kira mungkin itu saja. Banyak teman-teman kita masih menyampaikan orasi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur yang bermanfaat dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan kita kedatangan dari mana, Pak? Komisi Arif dikasih, Arif dikasih. Hidup revolusi. Ya udah. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Bergaji ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Baik.
lanjut ya. Bapak Ibu sekalian, Subhanallah, setruk benar-benar memperjuangkan dan membebaskan keburukan yang ada di Indonesia ini, khususnya KPU dan Jokowi. Allahu Akbar. Ya, lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, kita lagi bahwa waktu kita kurang lebih 1 jam dan semua pemateri narasumber kita berikan waktu hanya 5 menit. Jangan 3 menit aja Bang. 3 menit ya. 3 menit. 3 menit. Yang lain bisa. Bisa. Mumpung sudah banyak 3 menit ya buat donatur ya. Dari Banten, ya. Baik Pak Sudrajat, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa qul ja'al haqqu wa ja'al batilu indal silakan jauh. Kebenaran telah datang. Kebenaran, kebatilan pasti lenyap. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini adalah dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Setuju? Sehingga apabila kita terus berisik memperjuangkan kebenaran, maka insya Allah kebatilan akan lenyap di muka bumi Indonesia. Saudara-saudara, kita di sini mewakili perasaan seluruh warga tanah air menolak pemilu curang. Sepakat bahwa pemilu ini bukan untuk rakyat Indonesia. Kali ini adalah untuk anak yang direkayasa. Betul tidak? Oleh karena itu, bahwa demokrasi tidak akan tegak apabila tidak ada law enforcement atau penegakan hukum, di mana semua warga adalah sama atau bahwa rusaknya adalah bersumber bermuara pada pihak teror, ada Jokowi. Sepakat? Oleh karena itu, apabila memang ini negara hukum, tegakkan hukum, maka yang melakukan makar tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Saya meminta kepada DPR juga Polri untuk segera menangkap makar terbesar di Indonesia ini, Jokowi. Setuju? Karena seperti ketua KPU, ketua dan lain-lain hanyalah tapi mereka akan diadili juga. Jadi saudara-saudara, kita bangsa yang besar akan membunuh kebenaran dan kita hidup adalah Tuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa semateri selanjutnya
Perlu kami sampaikan bahwa di aksi ini hadir di hadapan kita, dan di tengah-tengah kita para orang tua kita, para purnawirawan jenderal dari TNI maupun Polri. Alhamdulillah sedang mendampingi kita hari ini, dan kita harus berani untuk melakukan bahwa kita siap menolak pemilu curang. Kita pastikan lagi bahwa KPU ini harus dimusnahkan. Karena ini adalah tempatnya pengkhianatan terhadap negara. Ya, sekali lagi kami menghargai dari pihak kepolisian dan TNI Polri, mereka adalah bagian daripada kita. Tapi ingat, tentang kecurangan ini kami akan hancurkan. Kita akan hancurkan itu KPU. Bila perlu dihabiskan. Percuma KPU ini lahannya mafia pengkhianatan terhadap negara ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kita selanjutnya kepada materi yang selanjutnya kami persilahkan. Karena Kai sudah bantu aku untuk persiapan buka dan puasanya full hari ini, jadi aku mau kasih reward buat kita protes. Artinya apa? Gara-gara 01 dan 03 tidak melakukan protes, akhirnya kita yang capek di sini. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari Yayasan Hak Konstitusional Indonesia Yakin di Komisi Industri Informasi Pusat di Jalan Abdul Muiz 40, mudah-mudahan akan terbongkar bahwa penjinah itu melakukan kecurangan. Oke? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kita punya tema hari ini adalah tolak pemilu curang. Sekali lagi, konsep kita hari ini adalah tolak pemilu curang. Dan kita menolak keputusan KPU mulai dari hari ini dan hari besok dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan materi selanjutnya dari perwakilan buruh. Kepada Bapak Daeng kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi. Siapa itu Jokowi? Jokowi adalah perusak konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi adalah penjahat demokrasi. Jokowi adalah presiden yang sudah menginjak-injak konstitusi kita sehingga melahirkan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, dan melahirkan pemilu curang. Kecurangannya tidak tanggung-tanggung, STNJ, sistematis, terstruktur, masif, dan jahat. Bukan susu telur madu jahe. STNJ di sini adalah sistematis, terstruktur, masif, jahat, jahanam.
Maka dari itu semua saudara-saudara, kita datang ke depan KPU. Di KPU ini adalah komplotan penipu ulung. Komplotan penipu ulung ini sedang menghitung-hitung jumlah-jumlah, angka-angka yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan tipu-tipu, yang penuh dengan dusta, dan penuh dengan pelanggaran konstitusi. Jadi KPU itu adalah komplotan penipu ulung. Bisa nggak kita sama-sama? Apa itu KPU? Komplotan penipu ulung. Hidup rakyat. Masih semangat nggak? Sebentar lagi buka puasa. Semangat atuh. Semangat dong. Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Takbir. 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 Hidup rakyat Indonesia melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi. Teman-teman Jokowi. Jokowi tidak sendiri. Jokowi dalam hal menyelenggarakan pemilu yang curang ini didukung oleh satu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Ade Ipar yang sudah melakukan kong kali kong di Mahkamah Konstitusi sehingga membuat putusan MK nomor 90 meloloskan sang ponakan menjadi calon wakil presiden. Bukan kita cemburu dengan si Samsul yang jadi calon wakil presiden. Bukan kita iri dengan belimbing sayur dia maju di pilpres. Yang kita tidak setuju adalah ketika si Samsul atau belimbing sayur maju sebagai calon wakil presiden, bapak lu jangan jadi presiden dulu. Kalau mau Jokowi mundur dulu, turun dulu, lengser dulu, atau kita rakyat Indonesia lengserkan saudara-saudara. Betul tidak? Setuju tidak? Yang kedua, ini ada nih si Jahanam juga, Hasyim Asy'ari, namanya aja keren, tapi kelakuannya tidak keren. Kelakuannya naudzubillahi min dzalik. Kelakuannya tidak seperti namanya. Hasyim Asy'ari ini, Anda bayangkan 4 kali mendapatkan peringatan yang keras dari DKPPP, masih aja anteng di dalam pimpin sidang. Masih aja anteng pimpin sidang di KPU di dalam. Perlu nggak kita tarik dia keluar? Perlu nggak kita tarik dia keluar? Perlu kita tarik dia keluar nggak? Suruh keluar ke sini atau rakyat yang masuk ke dalam. Betul tidak? Siap tidak? Siap tidak? Siap masuk ke dalam? Siap masuk ke dalam? Apa mana siap kalian loyo begini? Ini ngapain ngomong kosong aja ini? Siap tidak? Siap tidak masuk ke dalam? Kita jemput Hasyim Asy'ari, ketua KPU Jahanam itu yang sudah melakukan penipuan terhadap seorang rakyat kita. Siap tidak? Ini bangsat juga ini orang. Namanya aja keren, tapi kalau orangnya sangat tidak keren. Dia sudah merampok orang rakyat. Dia sudah menipu bangsa ini dengan merampas hak kedaulatan rakyat, saudara-saudara. Dan ditambah lagi satu tuh, itu yang di tengah, fotonya ada di sini. Ketua Bawaslu, kata ketua Bawaslu, pemilu 2024 tidak ada kecurangan, yang ada pelanggaran. Itu namanya permainan retorika. Barang curang, pelanggaran sama-sama perbuatan celak. Ini main retorika saja karena kenapa? Memang mereka ini termasuk komplotan penipu ulung, saudara-saudara. Maka dari itu, ya kan, ada lagi satu nih yang belum disebut, namanya nggak ada di sini. Orang lagi hari ini rakyat Indonesia sedang marah-marahnya menyaksikan pemilu curang ini, pilpres curang ini. Tiba-tiba kemarin ada yang ngomong, entah di mana saya nonton di televisi, Bapak Menko Invest Luhut Binsar Panjaitan, kalau mau protes-protes jangan tinggal di Indonesia, muka lu jauh, lu aja jangan tinggal di Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Siap usir Luhut?
Siap usir Luhut. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Kalau tidak mau dikritik, jangan tinggal di Indonesia. Kalau mau jadi pejabat, harus melalui pemilu yang jurdil. Bukan jadi anak presiden, baru jadi pejabat. Itu brengsek, kurang ajar itu. Tidak taat konstitusi. Karena kenapa? Itu melukai cita-cita reformasi, saudara-saudara. Cita-cita reformasi ini kita melawan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di zaman rejim Jokowi ini, korupsi gila-gilaan. Kolusi apalagi, nepotismenya makin jadi. Kemarin menantunya lagi mau diangkat lagi, diusulkan lagi jadi Bupati Sleman. Ini brengsek, ini harus dilawan. Jangan kita biarkan lagi Jokowi seenak udahnya mau atur-atur di Republik. Saatnya rakyat Indonesia semuanya bersatu bangkit melawan. Kita cari di presiden. Bisa-bisa Jokowi nanti akan ditaur oleh rakyat. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Oke, itu saja dari saya. Kebenaran milik Allah, kesalahan ada pada rejim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia. Melawan yang tidak melawan namanya Jokowi, kurang aja. Baik Bapak Ibu sekalian, kami informasikan lagi bahwa kita akan buka sini. Dan insya Allah ada Pak Kiai, ada Pak Ustadz. Nanti sebentar nanti pada saat buka beliau yang memberikan ceramah, dan insya Allah kita akan salat di sini juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa kawan-kawan jangan pulang karena kita akan buka bersama di sini dan kita akan salat berjamaah juga di sini. Baik, kami persilakan Bang Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saudara-saudara, kedatangan hari ini kita satu karena ada pengkhianat negara di negara ini, yaitu Jokowi bersama antek-anteknya. Daripada tidak akan Jokowi adalah melakukan sokok dengan mengorbankan adiknya perempuan untuk dinikahi oleh ketua MK. Akhirnya apa? Melahirkan anak haram konstitusi yang hari ini menjadi wakil calon presiden, yaitu Prabowo. Tetapi hari ini kita lihat kenapa mereka harus melakukan stafet presiden seperti ini. Satu, saudara-saudara saya, mereka tidak ingin perpindahan ibu kota gagal. Saudara-saudara saya, perpindahan ibu kota di Kalimantan merupakan ibu kota IKN. Artinya apa? Indonesia adalah bubar hari ini. Suka dan tidak suka bahwa Indonesia bubar di tangan seorang presiden dan Kapolri juga sujud hari ini. Suka tidak ada yang suka. Kenapa? Loyalitas mereka kepada negara adalah amburadul dan mereka tidak bertanggung jawab untuk melanjutkan kehidupan perjuangan bangsa. Saudara-saudara saya, Jokowi pengkhianat negara. Jadi dimanapun kalian berada dan mereka lihat bahwa ada dia, silakan tangkap. Ingat, ibu kota ditetapkan tahun 1960 kurang lebih seperti itu. Para pejuang-pejuang kita yang berperang melawan penjajah. Tetapi hari ini Jokowi dan Abdullah tidak pernah angkat senjata, termasuk Kapolri tidak pernah angkat senjata. Mereka membubarkan Indonesia dengan memindahkan ibu kota di Kalimantan, ibu kota Nusantara. Berarti Indonesia hilang hari ini, saudara-saudara. Siapa ini antek-antek ini? Dan ketua KPU hari ini adalah bagian dari konspirasi hancurnya pesta demokrasi yang sangat konstitusional. Hari ini ketua KPU membuat pesta demokrasi kriminal. Maka akan terjadi peradilan rakyat
Ingat perayaan jalan saudara saya, manakala polisi, TNI melindungi antek-antek komunis ini. Ingat, pesta demokrasi adalah hak rakyat Indonesia. Hari ini ya, kalian pasang ini dan kami akan rontokkan bersama antek-anteknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya. Semakin sore, mestinya kita semakin semangat. Betul? Kenapa? Karena nampaknya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpihak kepada kita. Betul? Cuaca hari ini cukup bagus dan cukup mendukung, Bapak Ibu. Apalagi sore hari ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita akan berbuka puasa bersama di sini. Bersama-sama. Tidak saja bagi umat Islam yang menjalankan, tapi bagi kawan-kawan yang juga teman seperjuangan kita yang tidak berpuasa, kita sama-sama berbuka puasa. Betul? Oleh sebab itu, mari yang masih duduk silahkan bangkit berdiri. Yang masih duduk silahkan bangkit berdiri. Kita meneriakkan yel-yel dulu sebelum kita mendengar tausiah buka puasa. Sepakat? Ikuti apa yang saya utarakan. Turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Lawan. Dan juga dia Syahrul Jihad wa Futuhat, perjuangan dan penaklukan. Dulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke Hijrah atau 15 tahun kenabian bersama para sahabat melakukan perang Badar dengan orang-orang kafir. Jumlah pasukan Rasulullah dan para sahabat hanya 313 orang. Musuhnya 1000 lebih. Kalau dengan izin Allah yang sedikit pun akan meluluh lantakan yang besar. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah ada penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu untuk menaklukkan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dalam konteks Indonesia, pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah itu dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bertepatan pada hari Jumat. Kalau tanggal Masehiyah
17 Agustus 1945. Kalau hijriahnya 9 Ramadan. Dan 9 Ramadan 1445 Hijriah adalah besok hari Selasa bagi yang saumnya hari Senin. Dan 9 Ramadan adalah hari Rabu yang saumnya hari Selasa. Maksud saya, besok 9 Ramadan 1445 Hijriah adalah usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Besok adalah momentum hari mengusir penjajah. Maka kita berkomitmen angkat tangannya. Besok kita jadikan untuk memerdekakan Indonesia dari Jokowi, dari oligarki Sudojo. Berkaitan dengan ini, maka pada kesempatan ini bisa jadi hari ini kita berakhir aksi di KPU. Tapi besok hari Selasa, lusa hari Rabu, bahkan bila perlu kita terus akan berjilid-jilid untuk menumbangkan Jokowi, saudara sekalian. Siap menumbangkan Jokowi. Allahu Akbar. Bagi kita ini bukan hanya masalah pemilu. Kita mengikuti pemilu ini adalah bagian ikhtiar untuk menghentikan kezaliman. Betul? Kita mengikuti pemilu ini sebagai bagian ikhtiar untuk menumbangkan rezim zalim. Betul? Makanya wahai KPU, apapun keputusan Anda, kalau Anda jadi kaki tangan Jokowi, maka persaksikanlah kami tidak akan pernah terpengaruh peduli amat apapun yang disampaikan oleh KPU. Betul? Tapi kita ingin menyatakan, kalau KPU mengumumkan dengan sebenar-benarnya, kalau KPU menyelesaikan pemilu dengan jurdil, maka kita siap damai. Betul tidak? Asas pemilu itu langsung, bebas, umum, rahasia. Betul? Asas pemilu itu jurdil, jujur dan adil. Betul? Bukan damai. Betul tidak? Bukan tenang. Betul tidak? Artinya kalau pemilu jurdil kita siap damai. Betul? Tapi kalau pemilu curang kita siap perang. Betul? Siap perang. Angkat tangannya yang siap perang. Saya katakan, asas pemilu itu bukan jurdil. Asas pemilu itu bukan damai. Asas pemilu itu adalah jurdil. Jadi kalau ada keributan, ada kerusuhan, ada pembakaran, bukan karena rakyat, tapi karena gara-gara KPU. Betul tidak? Sekali lagi, asas pemilu itu bukan damai, bukan kondusif, bukan tenang, tapi jujur dan adil. Betul tidak? Maka kalau ada keributan, ada kerusuhan, ada pembakaran, yang salah rakyat atau KPU? Yang salah rakyat atau Jokowi? Jadi para aparat kepolisian, jangan terprovokasi oleh penyelenggara negara yang ugal-ugalan. Kedamaian akan terjadi apabila penyelenggara negara jujur dan adil. Kalau penyelenggara negara tidak jujur dan adil, maka sangat mungkin rakyat akan mengambil jalannya sendiri. Ingat, dulu pemilihan presiden oleh MPR, ketika amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian pemilihan oleh rakyat. Rakyat disuruh untuk pilih secara langsung. Ketika rakyat memilih secara langsung, dimanipulasi oleh KPU dan Bawaslu. Maka saya ingin katakan kepada KPU dan Bawaslu, kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak menganulir kemenangan 02, maka jangan salahkan apabila rakyat bergerak untuk revolusi. Siap revolusi, siap revolusi, siap memenangkan Indonesia, siap memerdekakan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasrun minallah wa fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Jalan cek. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk sebelum doa Bapak Ibu sekalian bisa tertib di barisan ini, karena setelah buka puasa bersama, siapa yang ingin salat kemudian bersama-sama dengan para imam ya kami persilahkan.
Dan sebelum kita tutup dan sebelum kita bubarkan acara ini, Bapak Ibu jangan pulang karena spanduk di depan kita ini pada pengkhianatan terhadap negara, lebih sadis daripada PKI juga. Ini akan kita bakar rame-rame semuanya. Jadi jangan dulu dibakar ya, nanti tunggu komando. Saya kira itu untuk membuka acara, untuk kemudian mengantarkan buka puasa bersama. Kami persilakan kepada Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz kami persilakan untuk mengantarkan doa buka puasa bersama. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Jangan percaya, jangan ajak. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seperjuangan, sebangsa dan setanah. Kurang lebih 2 menit ke depan, 2 menit lagi kita puasa. bagi saudara-saudara muslim akan menyelenggarakan buka puasa. Namun saat ini ada sebagian saudara kita dalam keadaan musafir, maka dia sudah tidak berpuasa. Sebagian juga saudara-saudara kita dari muslim memang tidak wajib berpuasa. Kita semua yang hadir di sini menunjukkan kemajemukan bangsa ini, bahwa sungguhnya suara yang kita perdengarkan ini adalah mewakili bangsa Indonesia. Betul tidak, saudara? Betul tidak? Untuk itu, ini adalah peringatan keras bagi para penegak hukum bahwa kami datang benar-benar atas dasar keprihatinan terhadap bangsa ini. Kami hadir tidak mencari receh. Kami semua hadir dengan anggaran diri kita masing-masing. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca doa buka puasa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لك صلنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Biasa kita di tempat ya, sekarang sengaja seadanya. Dari RT ini.
sahabat-sahabat, kita sudah selesai berbuka puasa ya. Jadi ini situasi teman-teman lagi berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian buat para seluruh peserta. Teman-teman lagi berbuka puasa bersama. Nanti kampanye buat lemparin ke mukanya Jokowi. Bahkan mereka juga bagian dari rakyat. Perjuangan itu bukan hanya untuk rakyat kecil, tapi semuanya. Bukan hanya untuk kita, tapi semua rakyat Indonesia. Rakyat hari ini sudah menjerit, walaupun Mas juga bisa sedikit makan, tapi lihatlah saudara-saudara kita yang hari kebanjiran, mereka tidak bisa makan, tapi yang lain berpesta pora. Maka dari itu, jangan cepat lelah, jangan cepat puas, bahwa hari ini kita harus melawan ketidakadilan itu. Bukan melawan individunya, tapi melawan ketidakadilan sebagai penguasa yang tidak mampu untuk memimpin negeri ini. Betul tidak?